Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kenikmatan yang kita rasakan hingga hari ini. Nah, sore hari ini kita bersama-sama kembali, kita bertemu kembali di Rebuan AUA dan akan mendapatkan banyak informasi dan pengetahuan dari para narasumber yang hari ini sudah bergabung bersama kita. Jadi yuk pastikan Bapak, Ibu, teman-teman semua mengikuti keseluruhan rangkaian acara kita hingga akhir. Sebelumnya, izinkan saya, Aisyah Anjani, untuk memulai rangkaian acara kita pada sore ini. Hari ini, Apindo UMKM Academy kembali hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada Bapak, Ibu, teman-teman semua. Mudah-mudahan informasi yang nanti akan disampaikan bisa menambahkan pengetahuan teman-teman dan bisa diaplikasikan pada usaha teman-teman sekalian. Sore ini kita akan memulai seri keuangan Apindo bersama Melati Nusantara, yang merupakan ini keempat atau kelima ya dari sesi 8 sesi ke depan yang akan kita adakan setiap hari Rabu jam 3 sore waktu Indonesia Barat, dan kita akan mengupas tuntas semua aspek-aspek keuangan dalam berbisnis. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung nih hari ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Melati Nusantara itu? Nah, Melati Nusantara adalah program pelatihan dan pendampingan bagi wirausahawan untuk membantu usahanya naik kelas. Program ini terbuka gratis dan dapat diikuti secara online bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, boleh saya panggilkan terlebih dahulu tim Melati Nusantara, Mbak Diana Oktari yang sudah bergabung di sini, untuk mengenalkan kembali kepada kita semua terkait program ini. Mbak Diana, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Aisyah. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Ibu yang hari ini menjadi narasumber untuk sesi kita di seri Keuangan Apindo bersama Melati Nusantara, di mana seri hari ini mengangkat tema Langkah Jitu Manajemen Modal Kerja. Mungkin dari kakak tim teknis boleh dibantu untuk slide-nya. Hari ini kami ingin memperkenalkan kembali terkait program Melati Nusantara yang bekerja sama dengan Apindo dan juga beberapa mitra-mitra lainnya yang mendukung pelaksanaan program ini. Boleh di slide berikutnya. Melati Nusantara, Bapak dan Ibu, merupakan sebuah program yang diusung oleh SX, Apindo, yang juga menjadi salah satu program yang diutamakan oleh pihak UNCDF dan mitra-mitra utama kami. Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, dukungan, dan juga mentoring bagi UMKM yang ada di Indonesia melalui pengenalan kelas online, lalu juga ada pengenalan mengenai teknologi digital dan juga isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan bisnis teman-teman. Di slide berikutnya. Program Melati Nusantara ini tentu saja bertujuan di ujungnya yaitu untuk membantu teman-teman mengidentifikasi kira-kira bentuk pendanaan atau akses pendanaan yang paling cocok untuk teman-teman UMKM ini seperti apa, itu diakses di program Melati Nusantara. Namun demikian, kita juga punya beberapa jenis kegiatan seperti yang terlampir di layar teman-teman, yaitu kita ada kelas online dan juga mentoring khususnya terkait keuangan, di mana kita di kelas online memberikan kapasitas dan juga kesempatan untuk teman-teman belajar dan juga memahami isu-isu terkait pengembangan bisnis. Selain itu juga dibantu oleh teman-teman atau tim ahli untuk menjadi pembicara di kelas-kelas online kita. Lalu jenis kegiatan yang kedua di Melati Nusantara adalah pengenalan teknologi. Kita sama-sama memahami bahwa terkait pengenalan teknologi bagi UMKM itu sangat penting, sehingga di dalam program Melati Nusantara ini kita mencoba untuk memperkenalkan teknologi apa saja yang sekiranya memang cocok dan perlu untuk mulai ditransformasikan oleh teman-teman UMKM agar menjadi semakin agile atau semakin mudah untuk bertransformasi ke arah yang lebih maju dan menggunakan teknik-teknik ataupun platform-platform digital yang ada. Di Melati Nusantara pun kita memiliki yang namanya teman melati. Jadi peserta Melati Nusantara ini adalah teman-teman melati, mana diharapkan dengan adanya program Melati Nusantara, jadi mudah untuk berjejaring baik sesama UMKM atau juga mungkin calon-calon investor, calon pendana, dan pihak-pihak yang memang dirasa memang cocok untuk pengembangan bisnis teman-teman semua. Slide berikutnya.
Baik, ini sedikit gambaran mengenai media e-learning yang digunakan oleh Melati Nusantara supaya teman-teman UMKM bisa mengakses modul-modul pembelajarannya. Ini bekerjasama dengan Edu atau Karir, di mana teman-teman UMKM yang sudah mendaftar nantinya mendapatkan akses modul-modul pelatihan secara gratis, online, dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun. Ini adalah tampilannya teman-teman untuk media e-learning di mana teman-teman nanti bisa mempelajari modul-modul yang tersedia di Melati Nusantara. Di slide berikutnya. Nah, terkait modul-modul, memang kita memiliki 4 modul utama. Yang pertama modul terkait bisnis, lalu ada modul tentang rantai pasok keuangan, lalu yang ketiga kita ada modul tentang digital dan teknologi, serta modul tentang keberlanjutan. Modul-modul ini merupakan modul yang kita harapkan wajib untuk dipelajari oleh teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui seperti apa sebenarnya upaya untuk pengembangan bisnis yang tepat melalui modul-modul yang ada. Namun demikian, kita juga ada modul-modul tambahan yang bisa diakses oleh teman-teman, antara lain modul mengenai perpajakan, selain itu modul tentang digital dan teknologi, serta modul tentang copywriting. Di slide berikutnya. Nah, ini teman-teman untuk yang sudah menyelesaikan modul tentunya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti yang namanya mentoring one-on-one dengan tim ahli. Nah, salah satu narasumber kita di sini ada Pak Arief Budiman. Waktu itu Pak Arief juga menjadi salah satu tim ahli yang menemani salah satu teman-teman UMKM kita yang sudah menyelesaikan modul-modul. Jadi waktu itu ataupun nanti teman-teman yang sudah menyelesaikan modul akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti mentoring spesial ini dengan para ahli. Sehingga teman-teman bisa bertanya, bisa berdiskusi kira-kira pengembangan bisnis yang menjadi concern atau menjadi isu yang ingin teman-teman tanyakan dengan para ahli bisa disampaikan di sesi ini. Nah, di slide berikutnya. Oke, jadi di Melati Nusantara tadi kita informasikan bahwa ada yang namanya pengenalan teknologi. Mengembangkan salah satu platform namanya Exchange4 atau kita biasanya menyingkat menjadi X4 seperti yang terlihat di layar teman-teman. Merupakan sebuah platform untuk supply chain management dan juga finance-nya. Sehingga teman-teman di sini bisa belajar bagaimana sih pelan-pelan kita bertransformasi dari yang mungkin sebelumnya catatan keuangan barangnya secara manual, kita mulai bergerak supaya bisa masuk ke dalam digital gitu. Jadi semua data-data maupun informasi keuangan teman-teman itu bisa lebih aman tersimpan dengan rapi melalui platform digital. Selain itu, di slide berikutnya, selain pengenalan teknologi, kita juga tadi menyampaikan bahwa ada yang namanya teman melati. Nah, jadi untuk teman-teman melati bisa berkoordinasi, kita ada yang namanya WhatsApp group. Kita ada beberapa WhatsApp group gitu ya, teman-teman, di mana di WhatsApp group itu teman-teman bisa bertanya, berdiskusi dengan teman melati yang lainnya gitu. Di sana juga ada beberapa teman-teman kita yang sudah cukup mature gitu ya untuk usahanya, sehingga kalau ada pertanyaan mengenai perizinan atau mungkin copywriting atau isu-isu lainnya, kita bisa berdiskusi di WhatsApp group yang sama. Nah, di slide berikutnya, kalau misalnya teman-teman mungkin masih ragu gitu ya untuk mendaftar di Melati, ini kita ada informasi bahwa ada benefit-benefit yang bisa teman-teman dapatkan ketika sudah bergabung di program Melati Nusantara. Antara lain, kesempatan untuk yang namanya business matching itu sangat besar. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari gitu ya pendanaan atau mencari pasar yang lebih besar gitu melalui yang namanya business matching di program Melati Nusantara ini sangat memungkinkan. Selain itu, kita memiliki juga yang namanya fasilitas modal kerja. Nah, di akses modal kerja ini, teman-teman nanti bisa dibantu oleh pihak Melati bagaimana caranya untuk mengetahui seperti apa sebenarnya akses permodalan yang tepat untuk usaha yang sedang teman-teman jalankan, seperti itu. Karena permodalan seperti kita ketahui di episode sebelumnya gitu ya, modal tidak hanya dari modal pribadi atau mungkin dari perbankan, tapi ada skema-skema lain yang sebenarnya bisa diakses dan dilihat kecocokannya dengan usaha yang sedang dijalankan. Nah, tentunya yang terakhir benefitnya yaitu jejaring ahli, di mana dengan adanya jejaring ahli, teman-teman semakin mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan juga akan mendapatkan dukungan yang besar gitu dari banyak pihak yang memang
bergabung di mitra-mitra Melati Nusantara. Jadi dengan ada jejaring seperti kita ketahui ya, dengan semakin banyak jejaring kita, dengan semakin luas jejaring kita, tentunya kemungkinan usaha ini berkembang semakin besar. Di slide berikutnya. Nah, ini sedikit gambaran teman-teman bahwa Melati Nusantara ini sangat aktif di sosial. Salah satunya di Instagram. Karena di Instagram kita selalu mengeluarkan yang namanya komik mingguan. Teman-teman bisa intip, bisa follow gitu ya. Bisa juga diaktifkan notifikasinya sehingga informasi tentang baik itu kegiatan maupun informasi tentang isu-isu di seputar bisnis di Melati Nusantara itu cukup aktif untuk sharing di Instagram Melati Nusantara. Kalau ada yang bertanya, Kak, saya pengen tahu dong tentang program Melati Nusantara lebih jauh. Kita ada platformnya juga, ada websitenya melatinusantara.id, di mana di website tersebut teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut terkait program ini. Kita juga terbuka kalau misalnya ada yang mau DM atau melalui WhatsApp kita siap untuk mendampingi teman-teman. Nah, tentunya untuk platform salah satunya untuk media pembelajaran, kita menggunakan di Top Edu seperti yang terlampir di layarnya teman-teman. Di slide berikutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mulai tertarik atau pengen tahu dulu nih, mau daftar dulu deh biar tahu gimana sih prosesnya untuk nanti bisa lebih jauh gitu ya, mengikuti rangkaian Melati Nusantara, boleh silakan di-scan barcode yang ada di layar teman-teman. Atau kalau misalnya lebih nyaman untuk bisa ngeklik pendaftarannya, nanti di kolom chat akan kita berikan juga link pendaftarannya. Teman-teman tinggal mendaftar, lalu nanti secara berkala mohon dicek emailnya, karena nanti di email tersebut akan ada informasi untuk akses dan juga informasi terkait keterlibatan teman-teman di program Melati Nusantara. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya, kalau nggak salah ada slide terakhir. Oke, ini sudah slide terakhir ya teman-teman. Baik. Nah, dengan demikian, informasi mengenai program Melati Nusantara sudah cukup tersampaikan ya. Namun demikian, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk bertanya. Kita ada tim admin dari Melati Nusantara, atau mau langsung di chat ke saya, ke Mbak Aisyah, dan teman-teman yang lain dipersilakan. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Aisyah, saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman mengikuti program hari ini. Dimanfaatkan kesempatan kali ini untuk bisa bertanya lebih banyak, mengumpulkan informasi lebih banyak, agar pengembangan usaha teman-teman, terutama untuk mengetahui tentang manajemen modal kerja, semakin clear dan juga semakin terarahkan seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Mbak Diana untuk pengenalan Melati Nusantaranya. Tentunya program ini sangat bermanfaat untuk teman-teman, baik yang baru mulai atau yang sedang mengembangkan usahanya dan bersiap untuk naik kelas. Jadi jangan lupa teman-teman untuk mendaftar ke Melati Nusantara, ikuti program-programnya, dan salah satunya dengan mengikuti rangkaian kegiatan seri keuangan Apindo bersama Melati Nusantara ini. Nah, topik seri keuangan Apindo bersama Melati Nusantara hari ini adalah langkah jitu manajemen modal kerja. Jadi kita akan mempelajari gimana sih caranya mengelola modal kerja yang baik untuk pengembangan usaha kita. Nah, sebelum saya masuk ke sesi memperkenalkan narasumber dan moderator hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar kita. Boleh minta tolong untuk tim teknis? Iya. Nah, pertama, pastikan nama display teman-teman di Zoom menggunakan format nama lengkap, garis miring, nama usaha Anda. Jadi bukan format angka ataupun merek smartphone. Contohnya, misalnya Aisyah Anjani, garis miring, ayam geprek. Nah, lalu kedua, Apindo UMKM Academy adalah ekosistem pendukung pelaku usaha UMKM yang melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, industri, pengusaha, profesional, akademisi, dan lembaga non-pemerintah, sehingga diharapkan interaksi positif dari peserta, fasilitator, dan narasumber selama kegiatan ini berlangsung. Ketiga, sesi diskusi ini menggunakan Zoom webinar, sehingga peserta tidak bisa menyalakan kamera dan mic untuk berinteraksi dengan narasumber. Tapi nanti di saat sesi diskusi, kalau misalnya ada yang dipanggil nih oleh moderator untuk bisa langsung menanyakan secara live, silahkan dibuka mic-nya. Lalu keempat, untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber, nah ini, peserta dapat menuliskannya pada kolom Q&A yang tersedia. Nanti moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan yang relevan dengan topik webinarnya.
Kelima, pastikan interaksi dalam sesi webinar tetap dalam konteks pembahasan ya teman-teman, tidak mengandung unsur kebencian, sara, dan hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan webinar Apindo UMKM Academy. Terakhir, biasakan berkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian usaha Anda terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaan, dan optimalkan setiap kesempatan untuk promosi. Sekian tata tertib webinar kita pada sore ini. Yang paling utama adalah partisipasi teman-teman, para peserta, sehingga diharapkan hingga akhir acara nanti, karena informasi dan pengetahuan yang diberikan akan memberikan manfaat bagi para peserta di sesi webinar nanti. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan fasilitator dan narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, ada Pak Arif Budiman. Halo Pak Arif. Masih di mute kayaknya Pak Arif. Halo, sore. Sore. Apa kabar Pak? Baik. Siap. Nanti kita dengarkan pemaparan dan diskusi bareng sama Pak Arif ya. Udah nggak tahan nih dengerin teman-teman mau paparan apa nih. Iya nih. Nah, yang kedua kemudian ada Kak Adeline Gondo. Dari selamat sore. Analis ASICS. Halo, selamat sore Mbak Adeline. Halo. Sehat ya Mbak? Sehat. Posisi di mana nih Mbak? Terima kasih. Ini posisi lagi di Surabaya. Oke. Ini lagi di bandara. Jadi Wah. maaf kalau maskeran. Siap. Nanti kita diskusi juga ya Mbak Adeline. Ya. Kemudian ada Bu Nisa. Bu Anissa Pratiwi, co-founder dan Chief Marketing Officer dari Ladang 5. Ya, halo, selamat sore semua. Selamat sore Bu Nisa. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut terkait Ladang 5 dan gimana manajemen modal kerjanya ya. Siap. Nah, kemudian hadir juga moderator yang akan membantu kita memandu jalannya diskusi hari ini. Mas Fahmi sudah hadir. Halo Mas Fahmi. Siap ya Mas Fahmi? Siap. Senang banget ini nih hari ini. Siap. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, narasumber-narasumber kita ini sudah siap semua, moderator pun sudah siap memandu. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan sesinya kepada Mas Fahmi. Mas Fahmi, saya persilakan. Oke, siap Aisyah, terima kasih banyak. Waduh, ini siang-siang gini gitu kan, menuju sore, enak kita diskusi gitu, sambil ngopi-ngopi, mungkin teman-teman yang mau sambil ngopi atau bawa minuman, sambil kita diskusi, boleh, monggo dipersilahkan gitu. Nah, nanti kita akan berdiskusi lebih jauh terkait dengan langkah jitu manajemen modal kerja. Wah, ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan modal kerja gitu kan. Nah, saya akan sedikit flashback dari minggu sebelumnya biar teman-teman yang baru bergabung hari ini tidak merasa kok ujuk-ujuk modal kerja gitu. Nah, sebelumnya ini apa gitu. Nah, jadi kalau di sesi sebelumnya teman-teman itu sudah diinformasikan terkait dengan jenis-jenis modal kerja seperti itu, dan di situ ada ditarik definisi umum gitu bahwa modal kerja ini nggak cuma terkait dengan uang kayak gitu. Nah, di situ bisa disebutkan katanya kalau dari sisi diskusi kemarin ada modal budaya. Nah, modal budaya dalam bisnis kita gitu. Bahwa Indonesia kaya akan budaya, jadilah produk batik gitu. Nah, terus kemudian juga ada yang nyebut modal lucu loh kalau kemarin tuh Pak Arif katanya. Modal lucu tuh katanya bagus buat marketing. Iya. Terus kemudian juga ada modal sosial gitu. Bagaimana orang-orang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan produksi kita itu dilibatkan seperti itu. Nah, untuk sesi kali ini kita akan lebih membahas jauh dengan para narasumber kita. Ini luar biasa, saya senang sekali nih, jarang-jarang bisa ngobrol bareng gitu kan. Terutama terkait dengan hari ini manajemen modal kerja seperti itu. Dan hari ini kita mengulik-ngulik lebih dalam seperti itu. Nah, yang pertama mungkin saya ingin ke Pak Arif terlebih dahulu. Waduh, Pak Arif, halo. Iya, Mami, gimana? Iya, siap-siap Pak Arif. Wah, nih Pak Arif ini CEO dari PT Agrindo yang sudah berjalan begitu lama dari tahun 1976. Tentunya pengalamannya nggak bisa diragukan lagi nih. Ya, Pak Arif, terkait dengan itu, Pak Arif, membahas terkait modal kerja gitu. Saya ingin menanyakan
ya secara mendasar gitu. Sebenarnya modal kerja itu apa dan kenapa itu penting sih Pak Arif? Nah, ini pertanyaan yang mendasar, tapi jawabannya kayaknya nggak usah mendasar, berat sekali. Karena kan kalau nggak tahu definisinya, mungkin nanti nggak nyambung ke diskusi lanjutnya. Iya, jadi gini, sebagaimana kita ketahui, modal itu berbagai macam ya. Misalnya kalau kita punya hanya waktu dan knowledge, mungkin bisa menjadi modal sebagai tour leader misalnya. Ya, penyedia jasa gitu. Jadi biasanya kalau modal yang digunakan itu untuk barang ya, kan selalu kita pembagian itu produk dan jasa ya. Yang produk itu biasanya modalnya lebih besar. Karena dia memerlukan bahan baku, alat mesin pemrosesan, packaging, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kalau zaman sekarang itu zamannya collaboration. Banyak perusahaan-perusahaan pemegang merek kayak Zara, kemudian Uniqlo, mereka malah nggak punya pabrik gitu. Kalau dulu mungkin kita tahu kayak zamannya Polo itu punya pabrik duluan gitu. Akhirnya mereka bergeser. Nike nggak punya pabrik sendiri, jadi mulai bergeser mereka dari fokusnya sama produk, kemudian fokusnya menjadi branding gitu. Nah, intinya modal dalam berusaha itu harus punya, makanya kita selalu bilang cash is the king ya, maksudnya cash flow gitu. Selama masih ada uang di bank atau masih bisa ngutang, jadi masih bisa jalan, itu juga masih bisa berjalan. Jadi pengertian modal kalau dalam ekonomi kreatif yang sekarang itu jangan terlalu terfokus sama uang ya. Intinya modalnya itu modal apa saja. Kalau punya dengkul ya pakai modal dengkul gitu. Kalau punyanya lucu, modal lucu jadi pelawak atau endorser. Kalau produknya pengetahuan sosial gitu ya mungkin jadi storytelling atau jadi sebetulnya banyak sekali karena generasinya udah berbeda ya. Itu banyak sekali modal-modal yang dulu tidak di-recognize. Kalau di zaman kita tahun 70-an memulai usaha, itu modalnya cuma 3, Mas. Nomor 1 adalah kita punya knowledge. Yang kedua, kita punya fasilitas produksi. Terus kita harus bisa jual. Jadi semua itu harus dikerjakan sendiri kalau zaman dulu ya. Belum ada marketing agency, belum ada distributor agency, kayak gitu-gitu ya. Jadi semua kerjaan ini. Kalau zaman sekarang, kerating dyeing itu nggak punya pabrik, Mas. Distribution nggak punya. Distributionnya diserahkan sama distribution channel outsource sendiri. Jadi mereka cuma brand holder dan mengerjakan marketing saja. Jadi harapannya dari sesi ini teman-teman bisa ngelihat perbedaan modal kerja dan bagaimana memaksimalkan sesuai dengan ada yang punya. Jadi jangan mikir kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa berusaha gitu. Oh, berarti ada pergeseran gitu ya Pak Arif ya? Iya, pergeseran yang sangat luar biasa. Oke. Nah, kalau gitu terkait dengan modal kerja ini seberapa mungkinkah gitu kan media sosial misalkan kayak gitu Pak Arif mempengaruhi modal kerja ini? Apakah bisa? Saya rasa enggak ya. Kalau kita bilang modal kerja itu kita ngomong kalau mungkin hari ini lebih fokus sama modal untuk bekerja ya, jadi modalnya sendiri. Kita nggak terlalu ngomong ke sana. Yang namanya modal kerja itu ya berapa modal yang bisa diputarkan untuk bekerja. Mungkin nanti Mbak Adeline itu bisa jelasin dari sisi keuangan dan Mbak Anissa cerita. Mungkin kita mulai dari mereka dulu aja Mas, biar ada gambaran gitu ya. Oke, baik. Siap Pak Arif, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Mbak Adeline Gondo nih. Halo Mbak Adeline. Halo, mohon maaf kalau terlempar. Gak apa-apa Mbak Adeline. Oke, nah Mbak Adeline ini adalah Sustainability and Specialized Finance Analyst dari ASICS seperti itu. Nah ini terbiasa mungkin ya menganalisa terkait dengan permodalan ini. Nah terkait dengan modal kerja ini, apa sebetulnya manfaat dari modal kerja sih Mbak Adeline? Oke, mungkin tadi melanjutkan dari yang dibilang oleh Pak Arif bahwa modal kerja itu sebenarnya macam-macam ya, nggak cuma uang, tapi juga modal keberanian mungkin,
atau mungkin modal tampang ya, juga bisa sekarang karena adanya pergeseran itu. Tapi mungkin fokus kita hari ini akan lebih ke modal kerjanya itu sendiri. Jadi lebih terkait dengan uang, teman-teman. Jadi kalau dibilang manfaat modal kerja itu yang utama ya, sebelum teman-teman untuk membangun sebuah usaha. Jadi manfaatnya apa? Banyak. Inti utamanya itu pertama, untuk memenuhi kebutuhan operasional, sudah pasti. Mulai dari beli bahan baku, atau beli bahan-bahan pelengkap, hingga menggaji karyawan. Nah, itu manfaat modal kerja yang pertama. Kemudian, manfaat modal kerja yang kedua itu bisa untuk memenuhi aset tetap, misalnya investasi-investasi seperti alat-alat atau mesin-mesin, menyewa tempat lahan produksi, dan juga atau hal lainnya yang penting untuk mendukung kelancaran sebuah usaha. Dan yang paling penting lagi, manfaat modal kerja itu apa? Bisa dibuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi sebenarnya kalau dibilang manajemen modal kerja itu apa? Ya satu, bisa manage buat beli-beli operasional. Dua, bisa manage beli aset tetap. Yang terakhir, bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi kalau dibilang manfaatnya apa? Ya itu manfaat utamanya. Supaya usahanya itu bisa tetap berjalan. Mungkin itu kalau dari saya, Pak Fahmi. Berarti lebih konteksnya kepada penggunaan dana untuk pembiayaan operasional sehari-hari gitu ya? Betul. Banyak ke arah sana gitu. Oke. Nah, lalu untuk menjaga ini kestabilan ini kan tentu perlu perlu cara yang baik gitu, manajemen yang baik gitu, manajemen persediaan karena banyak hal yang ditangani gitu. Nah, cara menjaga kestabilan itu seperti apa, Mbak Deli? Oke, kalau menjaga kestabilan itu banyak caranya ya. Yang pertama, mungkin ada beberapa banyak hal bagaimana cara menjaga kestabilan itu, tapi mungkin saya akan bagikan yang paling penting yaitu selalu monitor detail uang masuk dan uang keluarnya. Banyak dari teman-teman UMKM itu masih masih kadang nggak konsisten atau masih kurang lengkap dalam mencatat uang masuk dan juga uang keluar kayak gitu. Nah jadi mungkin kalau mau dimulai dari mana, dimulai dari situ dulu. Harus benar-benar dimonitor. Terus yang kedua itu berusaha mengolah perputaran uangnya dengan baik. Dari mana? Yaitu misalnya pertama, manajemen persediaannya. Biasanya kalau teman-teman UMKM beli persediaan, nah itu harus bisa dikira-kira, jangan sampai berlebihan. Karena kalau persediaan yang berlebihan itu juga sebenarnya itu uang kas yang nyantol di persediaan itu, kan itu masih butuh waktu beberapa hari kemudian untuk bisa terkonversi menjadi kas. Jadi manajemen persediaannya harus jelas, nggak boleh berlebihan. Terus yang kedua, manajemen piutangnya. Nah, mungkin teman-teman banyak nih yang transaksi jual belinya itu masih menggunakan kas. Tapi mungkin juga ada yang sudah mulai bergeser, nggak menggunakan kas lagi, tapi memberikan termin pembayaran misalnya. Jadi bayarnya itu 10 hari kemudian atau 20 hari kemudian setelah barangnya diterima oleh pembeli. Nah, itu juga harus diatur, namanya manajemen piutang. Manajemen piutang ini mungkin di satu sisi bagi penjual seperti terlihat kerugian ya, karena saya memberikan kredit ke pembeli. Tapi sebenarnya itu bisa jadi sebuah keuntungan, karena dengan memberikan syarat kredit itu, si pembeli akan otomatis tertarik. Nah, di situ tuh Halo? Misalnya. Halo? Iya. Mbak Dlin, maaf agak sedikit terputus barusan. Halo? Oke. Iya, putus-putus sih. Baik, mungkin. Oke, sampai putus. Halo? Iya. Oke, baik, mungkin sambil menunggu koneksi dari Mbak Adeline membaik gitu. Saya terlebih dahulu ingin kepada Ibu Anissa Pratiwi.
Halo Ibu Anissa. Hai, Mas Fahmi. Oke. Wah, iya. Nah, sebelum ke Ibu Anissa, saya ingatkan kembali kepada teman-teman. Nah, tadi dua narasumber kita sudah menginformasikan sedikit gitu kan, agar bisa lebih dalam lagi. Monggo silahkan teman-teman bisa bertanya di Q&A, nanti saya akan bacakan, atau nanti kalau ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Oke, kita kembali ke Ibu Anissa Pratiwi. Nah, beliau ini sebagai co-founder dan Chief Marketing Officer dari Ladang 5. Halo, selamat sore Ibu. Sore semuanya. Nah, terkait dengan Ladang 5 ini, sedikit informasi bahwa perusahaan ini bergerak di bidang makanan sehat. Betul ya Bu ya? Ya, yang betul menggunakan sekali. bahan baku singkong. Nah ya. Produknya macam-macam nih, ada tepung singkong, ada cookies, ada pasta dan mie dan lain sebagainya. Nah, untuk mengenal lebih jauh terkait Ladang 5, mungkin Ibu Anissa Pratiwi ada yang mau dipaparkan terlebih dahulu sebelum kita diskusi? Oke, iya, salam kenal semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Anissa. Tadi ngomongin soal manajemen modal kerja juga ya. Karena saya berangkatnya memang benar-benar juga dari UMKM gitu. Sebenarnya satu yang pertama basic paling penting itu biasanya Mas, saya mau ngasih tips juga, itu memisahkan antara rekening pribadi dengan rekening usahanya dulu gitu. Jadi itu supaya satu tips sebelum nanti masuk ke materi yang gimana mengelola manajemen modal kerja. Biasanya yang umum teman-teman UKM ini masih suka kecampur gitu. Jadi kita nggak pernah tahu cash in-nya tuh berapa gitu untuk bisa bisa digunakan untuk menjadi modal kita dalam melakukan usaha gitu. Mendasar tapi itu penting ya Bu ya. Iya, itu penting banget sih kalau bisa dimulai dari sekarang. Sekalipun punya satu nama tapi dua akun itu jauh lebih baik sih daripada masih tercampur dengan rekening belanja susu misalnya. Kayak gitu. Baik, betul. Ya, silahkan Ibu Anissa Pratiwi. Oke, langsung ke materi saya. Ya, boleh. Oke, saya langsung share materi saya aja ya teman-teman ya, supaya nanti bisa. Oke, apakah terlihat Mas Fahmi? Sudah muncul. Oke, saya slide dari awal dulu. Oke. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti kita feel free untuk ngobrol-ngobrol aja. Kebetulan, perkenalkan nama saya Anissa, saya ulangin lagi, saya co-foundernya juga dari Ladang 5. Saya mau share sedikit sih mengenai strategi bagaimana sekarang Ladang 5 udah 8 tahun berjalan gitu, benar-benar dari bootstrap ya, dari bawah sampai seperti sekarang mengelola keuangan untuk bisa sustain gitu. Sebelumnya saya mau kenalan dulu, jadi sebenarnya visi dan misinya kami itu adalah salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia gitu. Jadi semua produk yang diproduksi oleh kami itu menggunakan bahan pangan lokal yaitu singkong. Gitu, yang dimana kita tahu singkong itu tumbuh secara natural di Indonesia seperti itu. Nah, jadi brandnya kami itu namanya Ladang 5. Ladang 5 sendiri adalah kita pionir makanan sehat yang menjadikan singkong sebagai bahan baku utama. Dan sebenarnya ngomongin ladang itu adalah tempatnya singkong, dan 5 itu adalah 5 manfaat dari produk kami gitu. Salah satunya yang pertama gluten free, terus kemudian dia low glycemic index, yang lain-lainnya kita tidak menggunakan tambahan perisa, pemanis, pewarna, dan juga bebas pengawet seperti itu. Nah, sebelum saya masuk juga, jadi asal muasalnya dulu tuh kita berangkat dari satu tempat produksi kita, yaitu yang mengolah tepung gitu, Mas Fahmi gitu ya. Terus tepung itu berjalan setelah 1 tahun, baru kita mulai penjualan gitu. Setelah melalui penjualan 1 tahun sampai 3 tahun itu kita mengolah adalah keuangan kita sendiri gitu, sampai ada di satu titik bahwa benar-benar wah ini biasanya kalau teman-teman yang pengusaha pemula itu bingung ya gimana cara manajemen keuangan gitu ya. Di kami pun sama gitu. Kami juga pernah melalui masa-masa seperti itu sebelum akhirnya melahirkan banyak produk gitu. Ada di mana ibaratnya kalau orang naik mobil itu bensinnya habis gitu. Itu ada seperti itu. Nah, kemudian akhirnya apa yang dilakukan? Saat itu yang dilakukan adalah setelah semua ya teman-teman pasti sudah menggunakan uang tabungan nih, sudah mungkin ada yang menggunakan aset pribadi sebagai modal awal gitu. Yang kami gunakan adalah satu-satunya adalah mengolah bahan baku utama kita, tepung. Jadi yang dipikirkan gimana supaya bisa dapat modal untuk bisa membiayai bisnis ini,
yaitu adalah ya jualan lebih banyak gitu ya, jualan dari stok yang ada saat ini. Itu yang harus dipikirin dulu. Jadi waktu itu ada di posisi itu kita punya sisa tepung gitu sekitar 5 ton yang nggak laku. Gimana caranya ini barang harus laku supaya kita, karena udah nggak punya engine lagi nih, udah nggak punya solarnya lagi nih gitu. Akhirnya kita creating jadi produk-produk turunan gitu. Akhirnya kita bikin jadi noodle, kita bikin jadi noodle laku, tambahan jadi dapat tambahan lagi, dapat tambahan uang lagi, kemudian kita produksi untuk bikin cookies. Kemudian, dapat lagi, bisa nambah lagi. Kemudian kita kembangkan untuk bisa produk-produk yang lainnya. Sampai puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah di tahun ke-9 sih saat ini gitu. Jadi seperti itu awalnya. Nanti silakan boleh nanya-nanya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya ya teman-teman yang bisa menentukan bagaimana kita bisa sustain gitu ya, dan menggunakan modal sendiri. Ini yang saya highlight, modal sendiri, karena mungkin kebanyakan teman-teman melihatnya kalau dia bisnisnya tuh startup gampang banget cari investor ya, tapi kami sampai 9 tahun ini itu juga belum melakukan fundraise atau dapat investing dari pihak ketiga gitu. Nah, yang pertama waktu itu akhirnya kita mencoba membuka kembali distribution channel apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita sustain gitu. Saat itu karena kami produk makanan gitu, makanan yang sudah bisa ready to consume atau dia bisa langsung dimakan dan sebagian diolah, kita mempunyai beberapa jaringan. Pertama adalah jaringan reseller, kemudian kita bedah lagi jaringan itu di food service, kemudian kita juga bedah di B2B, di e-commerce dan ekspor. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat dari sini. Menurut teman-teman nih, dari 5 channel ini, mana sih channel yang kira-kira itu bisa membiayai teman-teman untuk punya cash gitu. Jadi seperti itu. Nanti saya pengen tahu sih, mungkin kalau ada yang raise hand gitu, Mas Fahmi bisa dibantu ya. Mana kira-kira gitu ya. Nanti saya akan bedah satu persatu. Nah, ternyata di sini sangat menentukan gitu. Kalau belum ada yang raise hand, saya lanjutin ya. Nah, jadi ternyata channel-channel ini menentukan, sama kayak teman-teman. Kadang-kadang saya itu ketemu sama teman-teman UKM itu yang cukup bangga gitu, maksudnya Mbak Nisa, saya ini udah berhasil distribusi ke jaringan 100 toko oleh-oleh gitu ya di Jawa Timur. Wah, ini keren banget, bagus, omsetnya dapat. Ya dapat Mbak, kita dapat omset sekitar 200 juta gitu misalnya. Oke, tapi dia ternyata membayarnya itu temponya 30 hari gitu ya. Apakah itu profit? Itu profit, tapi apakah dia bisa sustain? Belum tentu. Karena ternyata duitnya masih nyantol, itu ada di dalam toko-toko tersebut gitu. Jadi teman-teman benar-benar pahami mana channel-channel teman-teman distribusi. Sekarang yang paling fast untuk bisa dapat cash itu adalah jaringan e-commerce. Kenapa? Karena ini channelnya kita tidak berlapis-lapis gitu ya. Channel e-commerce ini adalah salah satu channel di mana teman-teman jualan, posting di e-commerce, dapat duit, kemudian barang bisa dikirim, dan itu duit bisa diambil langsung dari channel-channel e-commerce gitu. Ini menurut saya salah satu channel yang mudah. Sama seperti waktu dulu Ladang 5 awal-awal itu justru salah. Strateginya kami waktu itu mainnya ke B2B gitu ya, masuk ke industri, kemudian diekspor. Yang pertama, kalau waktu itu kami main ke B2B, jadi 3 tahun pertama kami bleeding itu benar-benar berjuang untuk mendapatkan modal. Kalau di B2B gitu, di business to business, biasanya mereka ada tempo pembayaran, seperti itu. Nah, sedangkan kalau ekspor, kita butuh modal untuk bisa memproduksi barang sesuai pesanan. Nah, ini mainnya udah pusing lagi nih. Kadang-kadang teman-teman pasti juga pernah kepentok gini, wah saya ini ada order nih. Let's say dalam 1 bulan saya dapat pesanan 1000 nih, 1000 kue atau 1000 baju gitu ya. Gimana caranya gitu? Bagaimana caranya untuk bisa memodali ini? Kalau nggak diterima PO-nya salah, kalau diterima nggak punya modal gitu. Kadang-kadang ada masalah-masalah seperti itu. Mungkin itu salah satunya kenapa Melati datang bisa membantu kita. Oke, next. Nah, saya ngomongin masalah financing strategi. Yang pertama tadi, menentukan channel distribusi. Nah, ternyata setelah sekian tahun kami bedah, sampai saat ini kami hadir gitu Ladang 5, kebetulan kami itu menggunakan channel distribusi yang 65% menggunakan reseller. Reseller itu kalau teman-teman tahu ya, tangan kedua yang membeli putus gitu ya. Nah, karena ada kata-kata membeli putus, maka biasanya reseller-reseller kami itu membeli cash before delivery gitu. Jadi dibayar dulu,
baru barangnya dikirim gitu. Ini salah satu strategi. Jadi teman-teman pengusaha pemula ini kalau misalnya punya barang, upayakan PO dulu, itu lebih bagus. PO, down payment atau bayar baru dikirim. Jangan karena kita dapat pesanan 1.000 gitu kita minta ya udah bayarnya nanti aja Bu, gitu. Bayarnya nanti aja. Yang penting Ibu order dulu nih 1000 pack ini Ibu order dulu deh, 1000 kain ini Ibu order dulu. Jangan. Upayakan selalu menggunakan pembayaran di muka atau syukur-syukur bisa dibayar di depan seperti itu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kami lakukan juga adalah mencari supplier atau vendor yang dapat dinegosiasi mengenai term dan payment. Ini strategi kedua nih, saya buka-bukaan gitu ya. Biasanya dulu awal-awal waktu kita pengusaha pemula gitu ya, baru awal-awal, itu susah gitu, karena kan mereka masih lihat, kamu brandnya apa ya, kamu produknya apa, bisnismu ini apa, kok tiba-tiba kamu mau ngutang gitu ya, atau mau bayar mundur gitu. Nah, biasanya teman-teman bisa bernegosiasi. Paling tidak, kalau kami dulu 3 kali itu kita bayarnya boleh cash gitu. Tapi ketika 3 kali kami sudah oke gitu ya, selalu on time. Nah, teman-teman di sini harus punya rapot yang bagus ya untuk mencari supplier seperti itu. Pastikan teman-teman ketika lagi PDKT sama supplier itu selalu on time membayar supaya mereka percaya dan dapat keringanan untuk mendapatkan term and payment gitu. Nah, itu terus tadi itu masuk yang ketiga juga payment schedule-nya gitu. Jadi harus ada payment schedule yang tepat gitu. Jangan molor, jangan mundur untuk bisa dapetin kepercayaan vendor-vendor gitu. Itu sampai sekarang kami lakukan sih. Kenapa? Karena kita namanya long term business ya. Kalau udah long term business itu sebisa mungkin kita tidak merugikan dua belah pihak dan ini membangun kepercayaan. Nah, terus yang keempat poinnya adalah nggak cuma tumbuh tapi juga harus profit. Ini yang paling penting. Kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu. Oh iya sih kita dapat orderan 2.000. Ini pun saya pernah melakukan gitu. Suatu ketika saya dapat orderan dalam 1 bulan harus kirim 1 kontainer gitu ya. Oke, terima, beres. Pokoknya semangat dulu. Biasanya kan kita teman-teman ini pengusaha pemula yang penting semangatnya dulu nih. Oke, semangat. Pokoknya harus on time, dapat orderan 1 kontainer, kita kirim nih dalam waktu 30 hari. Kerja keras gitu untuk memenuhi 1 kontainer. Namun ternyata setelah dihitung-hitung, ya ternyata ini rugi gitu. Ternyata untungnya tipis sekali gitu. Nah, itu juga harus dipantau gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada cash, tidak mungkin ada modal kalau ternyata tidak profit. Seperti itu ya teman-teman. Dan makanya basic paling penting utamanya itu adalah pisahkan dulu rekening pribadi dengan rekening untuk mulai usaha atau bisnis. Itu penting gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian atur pengeluaran dan pendapatan gitu ya. Itu tadi 2 tips. Nah, kemudian tadi nambahin juga dari Pak Arief gitu bahwa cash is the king. Itu penting banget. Jadi banyak juga teman-teman seperti tadi saya bilang gitu, very happy gitu ya, dia dapat orderan gitu, dia dapat orderan. Kemudian tapi ternyata dibayar tempo. Nah, ini banyak juga teman-teman, apalagi ketika Covid kemarin ini salah satu ya teman-teman saya yang jualan masukin supply ke Horeca gitu, dapat orderan oke, dapat jaringan 100 Horeca gitu. Tiba-tiba Horecanya termin pembayaran Horeca jangan salah. Very happy kita dapat Horeca, apalagi Horeca tuh hotel, restoran, dan kafe teman-teman ya. Hotel, restoran, dan kafe yang dia biasanya punya jaringan, semakin banyak jaringannya biasanya pembayarannya makin lama. Nah itu mereka itu nanti ngasih termin, oke terminnya 45 hari setelah barang kita terima. Nah kalau sudah kayak begitu, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena akan deadlock di tengah gitu. Antara bisa menerima atau enggak, antara diambil orderannya apa enggak, tapi harus bagaimana nih, padahal ini potensi sekali gitu. Nah ini yang strategi terakhir yang ternyata setelah saya menjalani bisnis 9 tahun ini ternyata yang paling menurut saya puji Tuhan alhamdulillah sekarang tuh mulai ada, yaitu mencari dana dari pihak ketiga bila mana dirasakan ada kebutuhan. Nah ini macam-macam tadi ya, ada supply chain financing misalnya seperti yang dilakukan Melati tadi, itu juga salah satu. Kami juga seperti itu dulu awal akhir. Setelah mencari pola, banyak banget kita tuh bisa membiayai modal kerja dari pihak ketiga gitu ya. Misalnya ini dari PO gitu ya, dari PO yang keluar. Misalnya tadi teman-teman tiba-tiba dapat project gitu ya, dapat project ada PO. Nah, itu bisa sebenarnya dibantu ke pihak ketiga untuk dibantu mendanai projectnya tersebut seperti itu. Selama secara waktu di audit itu benar gitu ya.
Jadi ada macam-macam. Ada juga bahkan kami pun untuk membeli sebuah alat gitu, membeli sebuah alat sekarang kami juga tidak langsung mengeluarkan modal di depan, gitu ya. Biasanya mereka cukup melihat dari traction itu pertumbuhan keuangan seperti itu. Terus melihat perusahaannya ada, oh iya mereka akhirnya melakukan pinjaman untuk membeli alat-alat produksi seperti itu. Jadi dan sekarang sangat mudah karena semakin banyak third party atau yang menjembatani kita untuk dalam membantu kita untuk bisa sustainable bisnis kita seperti itu. Nah, jadi mungkin Mas Fahmi ya itu tadi tips-tips dari saya gitu ya untuk bisa sustain. Yang pertama tentukan dulu channel distribusi atau channel penjualan apapun itu baik jasa maupun itu. Kemudian kalau apabila dia berhubungan dengan produksi temukan supplier atau vendor yang memang bisa melakukan negosiasi pembayaran. Kemudian melakukan payment schedule yang terencana. Kemudian pahami juga teman-teman bahwa nggak cuma tumbuh tapi juga harus profitable. Dan yang kelima adalah mengatur cash flow. Yang terakhir bisa mencari third parties untuk mendukung teman-teman dalam menjalankan bisnis. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali nih Mas Fahmi nih. Mungkin sambil nunggu, mungkin kalau ada Q&A dari teman-teman. Ya nih Q&A-nya masih kosong. Semangatnya jangan kalah dengan para narasumber kita nih. Oke, ini saya mau sharing sedikit ya. Kalau tadi mungkin Kak Anissa itu ngomong soal bagaimana cara ngaturnya. Luar biasa sekali tip and tricksnya ini ya. Mungkin kalau mau berkembang kayak ladang 5 ini minimum jurusnya dipakai nih. Kalau pemain bola strateginya udah dikasih. Nah, ini saya mau sharing dikit nih. Kalau dilihat dari segi keuangan ya, maksudnya financial, kan intinya modal kerja itu tadi syaratnya harus dipisah. Berarti kan ada satu tempat penampungan tersendiri. Modal kerjanya dimasukkan, terus dia dikeluarkan untuk berputar, terima pembayar dimasukkan lagi. Ini harus berputar terus, jangan sampai habis. Ya kalau habis ya berarti modal kerjanya habis, pilihannya ditutup atau ditambah modal lagi kan gitu. Nah, ini saya punya 7 jurus pamungkas buat para pengusaha. Wah, ini nih yang ditunggu jurus-jurus ini. Bagaimana membuat namanya modal kerja ini bisa lebih sustainable? Ya, itu kuncinya cuma 7, nggak ada yang lain. Ya, nomor 1 adalah naikkan harga. Kalau dinaikkan harga, maka yang diterima lebih banyak. Ya. Nomor 2 itu jurusnya adalah meningkatkan volume penjualan. Jadi kalau meningkatkan volume penjualan, kan biasanya kan harganya dimurahin biar jualnya lebih banyak gitu, atau harganya tinggi jualnya sedikit tapi profitnya sama atau lebih banyak. Jadi itu 2 ya dari segi penjualan. Nah, yang ketiga adalah menurunkan harga pokok. Bagaimana mencarikan harga substitut atau biaya cost production misalnya dari 1.000 orang, misalnya biaya packaging yang per kotak 10.000 gitu. Nemuin vendor baru sehingga kalau dihitung jadi 9.000 gitu. Namanya reduction in cost of goods sold, artinya harga pokoknya berturun gitu ya. Atau beli bahan pada saat harga murah, tepung kasavanya lagi murah, diborong untuk stok 6 bulan gitu. Ya. Itu jurus ketiga. Jurus keempat adalah overhead reduction. Overhead reduction itu mungkin kalau dulu punya gudang sendiri, terus pakai kayak marketplace itu sekarang ngeluarin program kayak nyediain stok di sana, mereka kita naruh barang di sana, nanti mereka langsung direct shipping, jadi kita nggak punya cost untuk mengudangkan misalnya. Yang dulu kerjakan 15 orang dengan teknologi bisa 10 orang, itu overhead reduction ya, restrict dan macam-macam. Nah, jurus yang kelima ya, itu reduction in debitor days. Maksudnya apa? Yang tadi Mbak Nisa bilang, dari 30 hari diturunkan menjadi
bayar dulu gitu ya. Nah, itu reduction on debt. Jadi hutang kita di luar waktunya diperpendek. Itu cara untuk membuat modal kerja kita sukses. Nah, yang lain yang bikin sukses adalah reduction in stock day. Reduction in stock day itu gini, kalau penjualan sama nilai inventory itu ada namanya turnover inventory, itu semakin bisa mempersingkat waktunya, maka modal kita nggak nyangkut di modal tersebut. Nah, itu. Jadi dia bisa menahan di sana. Semakin kita bisa nurunkan, maka reduction stock day-nya itu semakin kecil, maka akan semakin bagus. Yang lain adalah, nah ini kalau bisa nih namanya increase in creditor day. Jadi dibalik, kalau kita ngutang bisa dilamain lebih bagus. Kalau yang tadi kita diutangin harus lebih cepat, kalau kita ngutang harus lebih lama. Nah, dari perputaran ini diharapkan modal kerja yang dipergunakan nggak perlu terlalu besar, bisa berkurang, dan bisa lebih sustainable. Jadi jurusnya cuma 7, Mas. Oke, baik Pak Arief. Tuh. Dari Pak Arief keren banget itu 7 jurus yang apa ya, yang barusan di-sharing gitu kan. Lagi yang nomor 7 itu katanya. Hutangnya dilamain aja. Kalau orang lain yang hutang kita bayarnya cepat kayak gitu. Iya, Oke. Iya, tadi juga Adeline sama. mungkin mau komentar tuh, kayaknya udah Iya, nahan-nahan. boleh. Adeline karena tadi sempat terputus ya. Kalau ya udah jelas ya suara saya. Sudah jelas. Ya, kedengeran. Wah, mohon maaf nggak berani nambahin nih. Udah 7 jurusnya udah bener. Nanti kalau ditambahin malah kebingungan. Kalau saya setuju banget sama Pak Arief. Tadi sebenarnya itu yang mau saya ngomongin. Pertama, manajemen persediaan, manajemen piutang, dan manajemen hutang. Tapi ternyata sudah dibahas dengan singkat, jelas, padatnya oleh Pak Arief. Jadi mungkin saya nggak ada nambahin apa-apa lagi. Itu udah yang paling bener tuh, 7 tuh. Jadi dicatat teman-teman ya. Itu yang paling ampuh. Itu mungkin dari saya, Kak Fahmi. Oke. Kak, kalau modal kerja sendiri sebetulnya ada jenis-jenisnya nggak sih, Adeline? Kalau dari jenis-jenis modal kerja sendiri itu sebenarnya ada. Yang pertama itu mungkin kita bisa bagi 2 dulu ya. Ada yang namanya permanent working capital, sama ada yang namanya variable working capital. Kalau permanent working capital itu uangnya harus ada untuk menjalankan kelancaran usaha tersebut. Nah, permanent working capital itu di dalamnya ada lagi seperti primary working capital atau normal working capital. Mas, agak berisik ya. Mas kedengeran suara saya? Masih terdengar. Oke, jadi primary working capital itu ya modal kerja ini harus ada untuk kelancaran usaha itu. Nah, itu modal awal lah istilahnya, yang namanya primary itu. Tapi kalau yang namanya normal working capital itu seperti modal tambahan untuk memperluas produksi. Nah, ini nggak harus ada di awal, tetapi bisa disiapkan. Yang namanya menjalankan usaha kan pasti nggak mungkin skalanya itu terus. Pasti kan teman-teman mau yang seperti tadi produksinya diperbanyak, terus beli raw materialnya diperbanyak, mungkin nambah mesin atau nambah alat. Nah, itu tergolong ke dalam normal working capital. Jadi yang bisa ditambahkan, bisa disiapkan, tapi nggak harus diangkat. Kalau tadi kita bicara soal permanen ya, sekarang ada yang namanya variable working capital. Nah, variabel ini apa? Modalnya itu berubah-ubah besarannya sesuai dengan musimnya. Misalnya nih, musim liburan atau musim lebaran. Nah, itu kan mungkin orang-orang lebih banyak beli barang-barang untuk keluarganya. Nah, mungkin dari situ para penjual bisa memproduksi lebih banyak, menyiapkan modal lebih banyak supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, mungkin itu kalau dari sisi musim liburan ya. Tapi bisa juga kita itu kena musim perubahan ekonomi. Misalnya harga komoditas yang naik turun tuh. Nah, itu mungkin kan teman-teman juga harus siap-siap modalnya kalau tiba-tiba misalnya memproduksi sesuatu yang pakai minyak goreng misalnya. Nah, kita tahu terakhir kali minyak goreng harganya sempat kacau. Nah, itu kan teman-teman juga harus siap-siap untuk menyiapkan modal itu. Nah, ada juga yang disebut emergency working capital nih, ini yang terakhir.
ini bisa tiba-tiba dibutuhkan. Dan yang paling dekat yaitu kemarin pandemi COVID-19. Itu buat orang-orang semua tiba-tiba mendadak butuh modal. Nah, jadi mungkin itu beberapa jenis-jenis working capital yang bisa teman-teman siapkan untuk mengatasi masalah-masalah tergantung musim dan juga tergantung perubahan ekonomi gitu. Mungkin itu dari saya, Kak Kami. Oke. Berarti kalau begitu yang terkait dengan primary working capital itu di awal memang harus ada gitu, karena itu menjadi dasar harus untuk dana itu yang lainnya gitu ya. Betul. Betul. Wah, mantap. Iya. Tuh. Oke, terima kasih Adeline. Iya. Wah, sudah ada yang ini nih merespon dari Q&A. Nah, kata dari Gadis Kusuma, mungkin mau menyampaikan secara langsung? Halo. Oke, baik. Nah, saya akan bacakan saja. Nah, selamat sore. Terima kasih share-nya Mbak Alisa. Katanya keren banget. Saya dengan Gadis Kusuma, owner Crafty Zahsi produk rajutan. Yang mau saya tanyakan adalah untuk produk saya kan made by order karena handmade jadi tidak ready. Bagaimana menyiasati cost production yang kadang naik turun karena beli bahan sesuai request. Nah, terima kasih. Silahkan Mbak Anissa. Ya, tadi ya sama ya seperti saya bilang itu tadi ya, pengen produksi tapi ya balik lagi ya, untuk pertama kali usaha memang harus punya modal sendiri. Dapatnya dari mana ya, namanya kita usaha harus punya modal ya. Apa itu bisa harus dicari dulu modalnya untuk bisa mulai. Nah, tapi apabila ada pesanan tapi harganya itu suka fluktuatif dan kemudian ya itu kita harus cari lembaga ketiga lah ya untuk bisa bantu kita. Tapi biasanya mereka juga akan melihat sih apakah kita sudah punya purchase order atau belum, seperti itu. Karena itu bisa jadi jaminan. Kemudian yang melakukan purchase order itu yang melakukan purchase order itu perusahaannya siapa? Mereka akan lihat juga gitu perusahaannya benar atau enggak gitu. Itu menurut saya kalau sudah dilimitasi kita nggak punya modal sama sekali, apa yang dilakukan ya mencari pihak ketiga yang bisa membantu gitu ya. Selama kita memang jelas arahnya mau kemana. Pihak ketiga yang lain mungkin juga bisa investor misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya macam-macam sih. Ya gitu. Mungkin Pak Arief mungkin ada ide nih. Gimana itu? Ya. Kalau saya itu nomor 1 pengalaman sih kalau dari ngobrol dari teman-teman ya. Biasanya ada namanya 3F, Mas. Wah, apalagi nih? 3F itu dari family, ya, kedua itu friends, yang ketiga fools, orang bodoh yang bisa kita pinjam. Nggak ada boyfriend, nggak ada ya, Pak Arief? Boyfriend. Memang harus mulai dulu ya. Baik kadang-kadang yang utang, kadang-kadang tabungan, kadang-kadang pinjam keluarga, pinjam teman, atau siapa dikasih pitching ya, dikasih tahu terus langsung invest gitu ya. Yang perlu dihindari sebetulnya peer-to-peer nih. Karena serem banget menurut saya kadang-kadang karena kita itu sangat antusiastik dengan ide kita dan mau mewujudkan gitu. Kita maunya cepat. Akhirnya minjam sesuatu dengan modal yang menurut kita nggak masuk akal gitu. Contohnya ya, yang saya sering dengar, orang beli tanah berani utang bank, padahal tanah itu investasi. Nah, dia nggak mikir, dia merasa kalau ini ditahan 3 bulan, dijual lagi, harganya pasti naik gitu kan. Kenyataannya nggak pernah gitu, tahu-tahu COVID datang atau tahu-tahu ada bencana gitu. Jadi sebagai pengusaha yang untuk bisa bertahan atau sustain itu harus memperhatikan yang namanya resiko. Gitu. Jadi resiko itu betul-betul harus dilihat. Gitu. Saya nggak percaya kalau orang mau berusaha harus modal besar dulu untuk bisa sukses itu nggak ada. Misalnya ya,
saya punya ide nih bikin bakso gitu. Daging bakso jual 2 kilo dulu, paling modalnya butuh 200.000 kali beli daging. Sisanya bumbu-bumbu mungkin 20.000, digiling di pasar, di packaging, dimasak di dapur di rumah, atau kalau masih tinggal di kos, dibungkus sudah langsung dikirim gitu. Nanti kalau bisnisnya semakin besar, baru beli mesin, beli yang lain-lain gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya teman-teman itu lebih aware ya, lebih aware terhadap situasi. Jangan mimpi sesuatu itu instan langsung besar. Justru harus dimulai dari yang kecil, dicoba dulu. Apakah benar barang saya bisa diterima? Apakah benar ini menjawab kebutuhan yang diperlukan? Gitu ya. Jangan kayak, wah ini bakso saya paling enak, saya cobakan di rumah, semua orang suka gitu. Kalau mungkin dikasih suka, kalau suruh order mungkin nggak mau gitu ya. Jadi mesti trial and error gitu. Mungkin resepnya perlu dirubah, packagingnya macam-macam. Jadi banyak hal yang mungkin kita nggak bisa, tapi kita fokus modal kerja. Jangan takut mulai satu lebih kecil. Kalau saya punya teman lagi di Bali, dia berusaha mengangkat jamu sebagai minuman. Ya, mengangkat jamu dari minuman, dia membuat formulasi. Karena dianggap siapa yang mau minum jamu zaman sekarang, sama dia dikasih soda. Akhirnya menjadi fresh drink, ada sodanya, dan itu campuran jamu gitu. Jadi dia nggak punya pabrik, Mas. R&D, kemudian diserahkan, keluarnya sudah kalengan. Bayangin kalau mau jualan saya minuman berkaleng, bikin pabrik kalengnya udah berapa miliar sendiri, itu nggak jalan-jalan bisnisnya. Ya, jadi banyak harus kreatif. Saya rasa kalau generasi sekarang yang kreatif banyak sekali. Ya, betul. Termasuk yang tadi ya Pak Arif, termasuk yang family, friends, and fools itu kreatif juga seharusnya. Bagaimana kita berkomunikasinya. Mantap. Siap Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Arif. Nah, di sini ada Ibu Rahayu Widowati ingin bertanya. Katanya, Bu Rahayu, saya persilahkan bertanya. Masih di mute, Bu Rahayu, Ya. mungkin bisa langsung. Saya sudah mintakan untuk unmute. Oke. Oke, baik. Ibu Rahayu mungkin bisa dituliskan di di Q&A seperti itu. Oke, sambil sebentar. Oh, sudah ada. Nah, kalau sudah dari Ibu Rahayu, kalau sudah selama 26 tahun usaha, sementara ini keuangan masih jadi satu karena memang ada beberapa rekening yang dibuat atas permintaan customer. Untuk kedepannya, kalau kami pisahkan bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, sebaiknya satu bank atau lebih. Dan untuk persentase yang dianggap uang perusahaan saat ini nantinya apa berdasarkan persentase? Terima kasih. Oke, nah, mungkin saya bisa jawab tuh, Mas Fahmi. Siap, Pak Arif. Maksudnya Mbak Anissa itu juga ada di modul Melati Nusantara kita, bahwa keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan itu harus dipisahkan. Jadi nggak boleh campur. Nah, permintaan customer itu saya mengerti, karena kadang-kadang customer kalau pakai bank A, transfer ke bank B, kena bank charge ya. Transfer fee, atau transfer fee. Iya, satu bank aja kalau beda kota kadang-kadang dikenakan biaya juga, itu kadang-kadang orang nggak mau. Gitu. Jadi memang kalau di perusahaan saya punya bank itu ada beberapa ya, karena di daerah-daerah saya pakai bank kayak BNI, BRI gitu, masih mau. Kalau Bank BCA, Mandiri, itu mungkin yang 4 majority bank yang kita pakai. Nah, untuk berapa persen yang jadi milik pribadi nih kayaknya kalau dibalik gitu ya. Nah, itu biasanya kita sarankan Ibu mengambil seperti persentase boleh, mengambil sistem gaji juga boleh. Jadi skemanya macam-macam, atau Ibu tunggu sampai akhir tahun dibagikan bentuk dividen.
itu juga bisa. Jadi mekanisme banyak yang bisa dipakai. Tapi yang penting adalah kalau ibu sudah bisa mencatat modal ibu tanamkan pertama itu berapa, sampai terakhir itu berapa, maka pada saat nanti skalanya lebih besar, perusahaan tersebut bisa membuat neraca. Kebanyakan perusahaan UMKM itu hanya buat untung rugi, profit and loss, nggak punya neraca, jadi susah untuk dianalisa ya. Apalagi kalau mimpinya mau di scale up, pakai istilahnya angel investor lah, pre-series lah, wah tambah pusing lagi. Jadi sebaiknya dari awal sudah bisa dipisahkan. Nah, juga bisa juga ngitung man hour misalnya. Man hour sehari kerja di sini dihitung berapa rate-nya seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan nih dari para Sri Kandi kita. Ya, Bu Anissa mungkin ada tambahan? Ya. Jadi kalau saya itu gimana ngitung uangnya itu masih jadi satu rekening, terus habis itu banyak transaksi masuk di tempat yang sama. Sebenarnya kalau mau mulai, mumpung akhir bulan, biasanya saya itu lakukan cut off gitu. Jadi udah akhir bulan, di close di bulan depan dibukain rekening baru gitu ya, apa namanya Bu gitu. Nah terus apa yang gimana cara ngitung nggak bisa pakai prosentase, yang harus dihitung supaya jadi uangnya Ibu ya harus ditarik semua transaksi masuk ya, semua transaksi masuk ya ini emang apa namanya, moga-moga di modulnya Melati juga ada cara menghitung laporan keuangan ya gitu. Jadi semua transaksi masuk selama tahun ini ya harus ditarikin gitu, dipindahkan ke rekening tersebut yang itu di mana jadi uangnya Ibu gitu, dan dihitung dari transaksi keluar untuk apa namanya pembiayaan. Sebenarnya memang akhirnya harus kayak diaudit sih Bu, mana yang Ibu buat beli benar-benar bahan baku atau kemasan misalnya seperti itu, mana yang Ibu sebenarnya itu kemarin habis ngeraktir keluarga makan gitu misalnya, itu kan kadang masih kecampur ya. Nah itu memang harus ditarikin dan harus dipecah-pecah sih Bu. Agak PR tapi jauh lebih baik daripada tidak dilakukan. Kenapa? Kadang kecenderungannya itu malas ngelakuin, akhirnya ketumpuk-tumpuk. Nanti dia gulung terus tuh sampai akhir bulan gitu Bu. Jadi seperti itu. Atau kalau Ibu malas ya udah kita mulai per Juli aja. Semua transaksi in, semua transaksi out. Ibaratnya Ibu ambil dari yang kemarin tuh sebagai modal awal di bulan Juli gitu, berapa persen gitu, itu juga bisa dilakukan. Mungkin itu sih saya tips dari saya Mas Fahmi. Siap-siap. Baik Bu Anissa. Nah, mungkin dari Adeline ada yang ditambahkan? Ya, mungkin kalau dari saya menambahkan sedikit aja. Itu memang betul kayak risky banget kalau misalnya masih satu rekening dan dicampur-campur seperti itu. Dulu saya tuh pernah ada pengalaman teman keluarga itu juga kayak gitu, usahanya sudah berjalan hampir 30 tahunan tapi rekeningnya itu masih jadi satu. Ya untuk beli tiket pesawat ke Bali untuk liburan ya dari nomor rekening itu, untuk beli bahan baku, beli bahan-bahan untuk keperluan penjualannya juga dari nomor rekening itu. Nah, dulu saya juga sempat diminta tolong untuk ngerapiin itu juga pusing sendiri. Akhirnya saya bilang, sudahlah, mulai bulan depan aja langsung dipisahkan begitu. Karena kebanyakan orang sudah 30 tahun ya, siapa yang mau ngurusin 30 tahun ke belakang ya, agak ribet juga. Jadi ya, waktu itu saya juga solusinya hampir sama dengan Bu Anissa, jadi ya udah mulai per bulan depan atau per 2 bulan lagi langsung dipisahkan. Ini itu sih kalau dari saya Kak Fahmi. Oke, baik Adeline. Nah kalau gitu sehingga ada muncul pertanyaan mendasar jadinya gitu kan. Bukankah semua modal itu buat kerja gitu kan ya? Memang dalam keuangan gimana mau membedakan atau modal yang untuk kerja ataupun modal bukan modal kerja gitu maksudnya. Gitu. Ya dari awal memang sudah harus dipisahkan. Jadi kalau yang namanya mau membangun usaha, ya sudah harus dihitung dong. Kira-kira butuhnya berapa nih untuk jalan berapa bulan ke depan. Terus kira-kira alat investasinya apa aja. Nah, mungkin awalnya modal kerja itu ditarik dari uang pribadi misalnya ya. Ya ditarik aja mungkin sekitar berapa juta, 50 juta atau 100 juta. Ditarik dipindah ke rekening yang baru. Nah dari situ coba diputar dari rekening yang baru itu. Nanti kalau misalnya usahanya jalan, misalnya mau ambil gaji untuk diri sendiri, misalnya nih apa kita bisa bilang prepay. Nah itu prepay-nya ambil aja sebagian, pindahkan ke rekening yang memang milik pribadi. Jadi jangan
memang dicampur-campur untuk kebutuhan rumah dan juga untuk kebutuhan itu. Jadi kalau gimana cara misahinnya? Kalau buat kerja yang langsung pisahin, kan tahu kan ya pasti mana yang buat kerja, mana yang buat seneng-seneng kayak gitu. Oke, siap. Baik, Adeline. Terima kasih banyak. Nah, ada penanya lagi nih dari teman-teman Melati. Di sini dari Mahendrayani. Silahkan Mahendrayani untuk bertanya secara langsung. Oke. Sepertinya tidak ada respon. Baik, saya akan coba bacakan dari Mahendrayani. Selamat sore. Kalau kita lihat saat ini, stabilitas ekonomi nggak menentu karena faktor bencana dan sangat mempengaruhi keuangan usaha bagi UMKM. Karena hal tersebut tidak dipersiapkan. Artinya dana cadangan itu sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Pertanyaannya, ketika hal ini dilakukan, paling baik itu apakah dana cadangan itu mengurangi modal kerja atau dari laba usaha dan perkiraan persentasenya berapa? Nah, seperti itu. Monggo, siapa dulu yang ingin merespon pertanyaan dari Mahendrayani? Nah, case-nya ini adalah adanya faktor bencana, seperti itu, hal yang tidak terduga. Mungkin Ibu Anissa? Mungkin. Oh, Adeline dulu, boleh? Oke. Silakan Bu Anissa dulu. Oke. Kalau misalnya, ya halo. Ya, jadi kalau memang pertanyaannya tadi kalau ada bencana gitu ya. Ya, betul. Dan sama pengaruh stabilitas ekonomi nggak bentuk karena faktor bencana. Dan cara samping baiknya itu apakah ada? Ya, jadi gini, Ibu Bapak, ini juga sebenarnya satu tips ya. Tapi kalau memang sebelumnya belum mempersiapkan, ya mau nggak mau kita harus memulai lagi untuk mencari modal awal itu. Tapi sebisa mungkin ada namanya itu dana taktikal biasanya kalau di kami gitu ya. Jadi sekian persen dari profit itu dimasukkan adalah dana taktis ibaratnya. Dana-dana yang kita siapkan di luar dana-dana operasional bulanan gitu. Jadi misalnya nih Bapak Ibu 1 bulan dapat untung 5 juta gitu. Sisihkan minimal mungkin 500.000 tiap bulannya. Sebelum nanti itu diputar lagi, itu adalah untuk dana taktis. Misalnya nih ada kejadian-kejadian seperti COVID atau bencana. Kalaupun tidak digunakan, bisa digunakan untuk yang lain-lain nanti, misalnya akhir tahun mau digunakan untuk tambah. Biasanya kalau makanan itu perpanjangan izin halal atau dana untuk menambah BPOM gitu. Jadi selalu siapkan dana taktis gitu. Kalau saya sih tipsnya gitu. Tapi kalau memang sudah terlanjur ya mau nggak mau kita harus menggunakan modal yang ada gitu. Gitu Mas Fahmi. Dana taktis itu artinya dana ini ya untuk tak terduga gitu, seperti itu ya. Iya, betul. Kejadian-kejadian tak terduga. Oke, baik, siap. Nah, kalau dari Pak Arief seperti apa mungkin Pak Arief? Ada tips yang lain kah? Nah, kalau dana taktis di tempatnya Mbak Anissa itu seperti dana budget marketing. Saya ada budget taktis. Itu ditentukan aja berapa, nggak ada pakemnya, Mas. Nggak ada pakemnya, cuman memang dana pengembangan itu biasanya kita kalau mau, misalnya tadi contoh yang paling gampang lah, ngurus BPOM gitu, kita belum punya, suatu saat kita mau ngurus gitu, dan kita tahu biayanya kalau di pemerintah itu 4-5 juta, berarti anggap aja taruh 5 juta gitu ya. Dikumpulin aja, mau 0,5%, 1% dari penjualan ditaruh sana sampai mencukupi gitu. Ya memang itu mengurangi modal kerja, mengurangi keuntungan juga bisa dari profit. Jadi tergantung posisinya di mana. Kalau posisi di awal mungkin mengurangi program kerja, modal kerja, tapi kalau udah berjalan itu kan diambilkan dari keuntungan ya, profit gitu. Tapi sebetulnya kalau mau mendasar lagi, berapa cadangan yang, karena ini hubungannya sama bencana ya, cadangan perusahaan untuk bisa yang disiapkan gitu ya. Berarti kan istilahnya itu modal yang ditahan ya, istilahnya ya, untuk bisa. Ya, betul. Oke, nomor 1 biasanya saya bisa operational 3 bulan. Kalau bisa sampai 6 bulan lebih bagus. Jadi biaya operasional 6 bulan, terus
semua hutang bisa saya bayar, ditambah lagi dengan kalau saya mem-PHK karyawan saya semuanya itu berapa. Jadi itu yang betul-betul harus dipikirkan ya. Biasanya kalau level UMKM terus terang belum sampai seperti ini gitu memikirkan. Gitu. Tapi kalau perusahaan yang udah skalanya menengah ke atas, mereka biasanya punya budget yang mereka simpan untuk kejadian seperti ini. Jadi satu, yang penting operation 3 bulan bisa tercover. Yang kedua, semua piutang bisa dibayar, termasuk untuk PHK karyawan. Oke. Berarti artinya setelah poin-poin tadi terpenuhi, baru ya Pak, ada menyisihkan untuk yang cadangan tadi gitu ya? Iya, jadi nggak semua perusahaan punya ini juga, Mas. Punya alokasi ini juga. Itu ya? Iya, kalau alokasi pengembangan hampir semua perusahaan punya. Oke. Baik, siap Pak Arif. Nah, mungkin Adlin ada tambahan? Nah, mungkin dari sisi analisis bagaimana nih kalau ada case seperti ini, menganalisis finance-nya? Ya, halo, saya terdengar? Sudah terdengar. Oke. Biasanya memang kita ambil dari laba ya. Kalau usahanya udah jalan, biasanya itu lebih dari laba. Karena kalau di awal mungkin orang belum kepikiran ya. Mungkin kalau selevel UMKM, betul kata Pak Arif, belum kepikiran untuk dari modal kerjanya itu langsung dipotong untuk dana darurat. Itu jarang banget. Kebanyakan udah jalan usahanya terus baru kepikiran. Nah, kalau dari saya sih mungkin cara persentase mungkin bisa dari 10 atau sampai 20% dari laba gitu. Tapi memang itu semua berbeda-beda tiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Seperti itu Kak Fami. Siap, terima kasih Adlin. Nah, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Ini ada dari Novita Sari. Pertanyaan dari Novita Sari. Nah, sudah masuk, saya coba ask to unmute. Mbak Novita, halo. Sudah masuk nih Mbak Novita. Ask to unmute. Oke, baik, saya akan coba bacakan lagi. Selamat sore, saya Novita Sari dari Bojonegoro. Mau bertanya bagaimana kita menentukan harga produk kita. Semisal ada produk yang sama, apa seharusnya kita samakan atau kita pakai harga tersendiri? Ini di luar konteks terkait dengan modal kerja ya, tapi mungkin bisa merespon terlebih dahulu terkait ini, tidak apa-apa. Monggo, silahkan yang mau terlebih dahulu. Nah, Adlin boleh? Oke. Mungkin kalau dari saya pertama itu dihitung dulu mulai dari HPP. Dari HPP-nya berapa, bahan bakunya, kemasannya, sampai barang itu siap dijual. Nah, terus dari situ baru dihitung kira-kira keuntungannya mau berapa persen. Apakah keuntungan 15%, atau keuntungan 20%. Nah, mungkin yang lebih ditanyakan, misalnya ada barang serupa, tapi apakah harus mengikuti harga temannya itu atau tidak? Itu sebenarnya tergantung. Kalau memang ternyata nanti dihitung jatuhnya harganya si Novita ini lebih mahal daripada yang jual produk yang sama, mungkin bisa ditinggikan sekalian harganya dengan add more value. Jadi ada keunikan tersendiri dari produknya itu apa yang bikin harganya lebih mahal. Tapi kalau ternyata setelah dihitung-hitung dan memang harga Novita lebih murah, maka berarti kompetitif kan, dan itu juga sudah dapat profit yang memang dimau begitu. Jadi itu sebenarnya tergantung apakah mau mengikuti dengan harga di pasaran atau lebih tinggi atau lebih murah. Jadi kalau yang namanya ada pricing strategies itu ada dua, tinggikan sekalian atau rendahkan sekalian, jangan nanggung-nanggung. Karena ya itu, kalau nanggung-nanggung saingannya banyak, harganya pasti kurang lebih di daerah itu. Jadi kalau ditinggikan ya add more value, cari keunikan produknya apa. Tapi kalau mau dimurahkan, murahkan sekalian, berarti potong cost-nya.
mungkin potong harga bahan bakunya atau potong barang apa packagingnya atau segala macamnya. Itu mungkin kalau dari saya Pak Fahmi. Mungkin dari Bu Nisa atau Pak Arif mau menambahkan. Iya, terkait dengan tadi ya, dihitung kembali Kayaknya kalau HPP-nya, terus kalau HPP kemudian Pak Arif ada tuh yang jagonya. ada more add value seperti itu. Nah, mungkin Pak Arif boleh? Waduh, kalau more add value itu sebetulnya apa ya? Value proposition dari produknya ya. Bisa aja harga lebih mahal karena nggak ada hubungan sama produknya, mungkin sama, cuman servisnya juga lebih banyak, lebih bagus gitu ya. Jadi banyak cara sih sebetulnya. Kalau menurunkan harga pokok itu kan ada materials, method itu prosesnya, terus sama people-nya, orangnya gitu. Jadi tinggal materialsnya itu bisa dapat lebih murah, prosesnya, metodenya ngerjain itu bisa lebih murah, orangnya bisa lebih murah. Itu aja sih, kalau nurunin harga pokok nggak ada jurus lain. Baik Pak Arif. Oke, berhubung waktu juga terbatas, mungkin ada pertanyaan ini nih terakhir gitu. Nah, terkait dengan tadi kan banyak dibahas terkait dengan pemodal gitu kan, pihak ketiga gitu kan. Nah, sebetulnya apa sih yang dilihat oleh pemodal atau pihak ketiga ini kalau kita membutuhkan modal kerja seperti itu? Silahkan, mungkin Bu Anissa terlebih dahulu. Karena tadi banyak dibahas terkait dengan pihak-pihak ketiga di ladang 5. Sepertinya freeze. Bu Anissa, mungkin Bu Adeline dulu. Boleh Adeline? Oke. Tadi agak putus-putus, boleh tolong diulangin Pak Fahmi pertanyaannya? Oke. Iya, tadi banyak disinggung di diskusi kita terkait dengan pihak ketiga atau pemodal seperti itu. Nah, sebetulnya dari mereka itu apa sih yang dilihat gitu kan di saat kita membutuhkan modal kerja gitu kan, saat kita mencari atau meminta modal kepada pihak ketiga. Yang dilihat apanya? Yang pertama tentu yang dilihat adalah bisnis prosesnya. Dari awal sampai dari akhir, lini bisnisnya seperti apa, produknya apa, dan juga apakah ini maksudnya bisa berkembang ke arah mana, seperti itu. Nah, kemudian yang dilihat lagi itu tentunya modal. Apakah memang modalnya kurang atau seperti apa? Karena dia kan minta kepada pemodal pihak ketiga, maka tentunya si pemodal juga akan lihat memang, oh ya memang modalnya kurang untuk investasi mesin misalnya. Oke, jadi mungkin dia butuh modal untuk investasi mesin. Mungkin dari itu modal. Terus yang berikutnya adalah apakah perusahaan atau usaha ini menghasilkan untung. Karena juga pemodal ya jujur lihat untung ya. Dia kan karena ngasih modal juga mau ada return. Nah, jadi dia juga akan lihat apakah usaha ini jalan atau enggak dari sisi profit dan cash-nya gimana. Seperti yang udah disebut oleh Bu Nisa dan juga Pak Arif, cash is the king. Jadi cash-nya ini masih ada enggak? Dia bisa nggak nanti kalau ke depannya dipinjemin modal itu bisa ngebalikin nggak uangnya beserta sama bunganya gitu. Nah, jadi mungkin itu beberapa hal yang menjadi highlights bagi para pemodal. Mungkin itu sih kalau dari saya Kak Fahmi. Oke, baik. Nah, Pak Arif mungkin ada yang ditambahkan? Ya, kalau saya ngelihatnya dari sisi orang mau invest ya, atau mau minjemin uang gitu. Nomor satu adalah kalau perusahaannya rugi, saya takut minjemin. Karena intinya orang minjemin uang itu kan kita melihat kemampuan orang itu untuk membayar kembali ya. Iya, betul. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus berpikir gitu. Beda sama yang kayak startup dan lain-lain, mungkin mereka jual potential growth macam-macam gitu. Jadi nomor satu karena mungkin menjawab dari level UMKM, perusahaannya harus menguntungkan gitu. Nah, yang kedua adalah kalau menguntungkan kita tahu mereka bisa membayar gitu ya. Kemudian saya melihat uangnya ini dipakai untuk apa.
Nah, setelah saya melihat uangnya dipakai untuk apa, saya lihat laporan keuangannya. Nah, kalau laporan keuangannya nggak tertata rapi, itu udah mulai ragu-ragu lagi nih, mau ngasih nggak gitu. Ya. Dan betul. kemudian saya lihat potensial growth-nya gitu. Jadi kan kalau kita lihat dia menguntungkan satu, kedua uangnya misalnya dipakai untuk saya perlu pinjam uang nih untuk ngurus BP POM misalnya. Nah, setelah ada BP POM itu, apakah marketnya bisa grow lebih banyak seberapa, itu perlu kita lihat. Apakah masuk akal apa enggak. Dari situ kita bisa lihat kemampuan dia membayar gitu. Jangan sampai investasinya terlalu besar, bayarnya 10 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi mungkin enggak. Nah, tapi teman-teman sebetulnya ya kalau di UMKM itu banyak seperti dana KUR itu di bawah 6% bisa diakses. Koperasi. Sekarang yang paling murah mungkin KUR gitu ya. Mungkin bisa mendekat ke bank-bank plat merah tuh pada minjemin semua dana KUR, mereka ada kesulitan untuk menyalurkan dan kebanyakan kesulitannya menyalurkan karena nggak punya pembukuan. Gitu. Koperasi bunganya nggak tinggi, harus ada jaminan juga, tapi koperasi masih apa ya, masih doable gitu. Kalau aksesnya ke bank mungkin lebih susah karena permintaannya lebih banyak gitu. Nah, mulailah dari nomor 1, keuangannya terpisah, punya rekening terpisah sehingga gampang untuk dianalisa. Kedua, punya pencatatan keuangan yang baik, itu ada di modul Melati, itu kita bisa, teman-teman bisa belajar dari sana. Kemudian ketiga, kalau bisa belajar rasio-rasio keuangan. Mulai dihitung rasionya, karena dari situ tahu perusahaan ini sehat atau enggak, bisa mengembalikan uang atau tidak. Begitu, Mas Fahmi. Baik, Pak Arief. Ya, intinya bagaimana kita bisa mengembalikan uang itu ya, membangun trust itu. Siap. Oke, berhubung waktu sudah 4.30, saya ingin meminta closing statement singkat saja dari para panelis ya untuk biar apa ya memberikan ini ya gertakan atau semangat buat UMKM tuh, yuk lakukan, alokasikan untuk modal kerja ini kayak gitu seperti itu. Oke, terlebih dahulu saya ingin ke Ibu Anissa. Oh, Bu Anissa off cam. Mungkin ke Adeline dulu. Oke, kalau dari saya mungkin catat aja dulu ya. Karena semua ini entah apapun itu dimulai dari manajemen modal kerja yang dibutuhkan apa, yang perlu disiapkan apa, apapun itu catat aja dulu. Karena sering kali UMKM itu ya tadi kayak yang dibilang Pak Arief nggak ada catatannya, jadi itu sulit. Jadi catat aja dulu, catat mau beli apa, catat bahan bakunya apa, catat packagingnya apa, catat. Kan dari situ juga bisa menentukan harga jual, bisa meningkatkan profit dan segala macamnya sampai pinjam uang. Jadi ya kalau dari aku catat aja dulu semuanya. Oke. Catat dulu aja, catat. Oke, lanjut ke Bu Anissa. Ya kalau dari saya nggak usah takut salah gitu ya. Karena dari kesalahan itu pasti akan bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Jadi dan belum terlambat. Jadi kalau sekarang catatannya belum rapi, masih campur-campur, masih minus pun, karena saya pernah mengalami yang di posisi minus pun, kita bisa balikin selama kita bisa mengatur manajemen modalnya itu dengan baik seperti itu. Baik, jadi intinya jangan takut salah. Wah, dari Pak Arief seperti apa, Pak? Kalau saya jangan takut belajar mencatatnya. Melati Nusantara banyak modul yang mengajarkan itu. Jangan malu bertanya, jangan gabung komunitas mungkin ya UMKM Indonesia, Apindo, di Apindo UMKM, di Melati. Banyak komunitas sekarang itu banyak sekali mengajarkan dengan gratis. Jadi jangan takut bertanya, jangan takut nyatet, catatan yang jelek lebih bagus daripada catatan yang goib. Iya, betul-betul. Jadi jangan sampai skip webinar series kita sore ini ya Pak Arief ya. Minggu depan akan ada lagi nih untuk kita terus belajar. Oke, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Arief tadi, berakhir juga dari saya untuk memandu diskusi. Terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman kalau pertanyaannya ada yang belum terjawab. Semoga di sesi selanjutnya bisa terjawab dan mohon maaf jika ada kesalahan.
Oke, dari saya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Aisyah. Silakan Aisyah. Terima kasih, Mas Fahmi. Wah, ini banyak banget informasi yang kita dapetin di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Pak Arif, Kak Anissa, Kak Edelin, atas semua informasinya, dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Terima kasih, Mas Fahmi, sekali lagi telah memandu jalannya diskusi hari ini. Semoga pertanyaan dari peserta terjawab semua ya, sehingga kita semua mendapatkan insight-insight yang sangat bermanfaat. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi mengenai kegiatan Apindo UMKM Academy, jangan lupa bisa dilihat di www.aua.topkarir.com. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait Melati Nusantara, bisa dilihat di Instagram @melati-nusantara. Untuk sahabat-sahabat UMKM yang mau bergabung di Melati Nusantara, juga bisa langsung scan QR Code yang sudah ditampilkan oleh tim kami, atau juga bisa langsung ke bit.ly/Melati Nusantara. Oke, nah ditunggu teman-teman di Melati Nusantara. Melati Nusantara ini program pelatihan dan pendampingan yang terbuka gratis dan dapat diikuti secara online bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Nah, untuk minggu depan, tanggal 29 Juni, kita akan bertemu lagi dengan seri keuangan Apindo bersama Melati Nusantara dengan tema strategi keuangan rantai pasok, atau kita juga akan membahas strategi solusi modal kerja. Nah, apa sih itu solusi modal kerja? Nanti kita akan diskusikan dengan fasilitator-fasilitator yang akan datang. Ada Pak Hanindyo Notohatmojo, Head of Sustainability and Specialized Finance dari ASICS. Lalu juga ada Ibu Lisa Priza Saputri, Industry and Supply Chain Lead dari ASICS. Kemudian ada Bapak Erdi Pratama, CEO MP Natural, Ibu Dara Farhaniza dari CEO Yagi Natural Indonesia. Nah, jangan lupa ikuti sosial media Top Karir, Apindo UMKM, dan Melati Nusantara untuk informasi lebih detailnya terkait sesi-sesi selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir, pada moderator yang telah menjalankan diskusinya, dan berbagi informasi dan pengalamannya. Atas nama Apindo UMKM Academy, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih semua.